Halo, nama gue Rangga Zaki, umur gue 24 tahun, hobi gue nyanyi di kamar mandi. Halo, nama saya Ambar, umur saya tebak sendiri ya, hobi gue bengong. Halo, nama gue Ivan Andriansyah, gue 24 tahun, kerja, status pacaran, biasa, anak muda, nyari duit, ya udah, itu aja. Oke, gue mau tahu dong, apa sih hal yang paling bisa bikin lo seorang cowok nih sakit hati karena perempuan? Dibohongin sih pasti. Gue paling gak bisa mentolerir kebohongan. Cewek tuh banyak maunya, tuh serius, harus ini, harus itu, pengennya ekspektasi mereka lah, maunya bagaimana orang, ikutin aja sih jalurnya, udah susah, gak usah ribet-ribet, ngomong enggak, gue imam, udah selesai, kenapa nggak gitu? Gak tahu juga sih kenapa, cuman kalau misalnya kayak cewek bohong tuh, gue udah gak bisa ini lagi deh, malas aja gitu bawaannya. Karena menurut gue kebohongan itu adalah kejahatan nomor sekian yang parah gitu. Apa sih yang paling bisa bikin kaum cowok nih overthinking malam-malam? Karir. Karena karir menentukan kita tuh nanti hidup sama pasangan itu akan berlanjut dengan aman atau enggak gitu. Enggak semua cowok gitu, enggak. Kadang ada yang bodoh amat. Maksudnya mau ngapain dimikirin, itu masih pacaran, mikirin amat. Maksudnya ntar kalau dari pacaran udah mikirin, ntar lu nikah gimana? Sebenarnya kabar termasuk sih sama juga kayak si cewek. Kalau overthinking ke cowoknya kayak gimana, sebenarnya kita gitu juga. Kalau misalnya cewek mikirin cowok tuh yang aneh-aneh, dia bakal kesini lah sama cewek lain, sebenarnya kita juga mikir kayak gitu sih. Katanya cowok kalau putus awalnya masih biasa aja tapi lama-lama nyesel, bener nggak? Kenapa sih bisa kayak gitu siklusnya? Tergantung situasi. Kalau nyesel gara-gara dapet yang lebih jelek, ya kadang namanya anak muda sekarang kan enak nih. Wah, enakan yang kemarin, gas. Jadinya gitu nyesel awal-awal. Kalau udah akhir mah ada, enaknya lebih enak ini, empuk. Enakan yang ini berarti, gitu. Nggak tahu, mungkin kadang-kadang suka keinget yang enak-enak kali ya. Tuh jadi apa-apa ngomel dulu nih, nanti tiba-tiba keinget, ternyata yang sekarang tidak seenak yang dulu, gitu. Lama-lama nyesel. Iya. Tergantung sih. Tergantung ceweknya. Kalau ceweknya memang baik terus kitanya ninggalin dia karena sesuatu yang baru, itu pasti nyesel. Cuman kalau enggak, kalau dia yang salah, kita sih enggak bakal nyesel. Insya Allah. Kenapa banyak banget kasus cewek yang digantungin? Emang ini hobi kalian atau gimana? Enggak juga sih. Kalau ngegantungin masalah cocok-cocokan aja. Kadang-kadang kita udah deketin tapi pas begitu ada fase udah mulai deket kita ngerasa nggak cocok, bisa aja kita gantungin. Mungkin karena sifat cowok itu hunter ya, jadi pemilih gitu kan. Jadi dia deket terus mau kenalin kepribadiannya dulu, karakternya, baru dia pilih gitu. Bukan digantungin, kadang ada yang gini nih. Kalau kayak gua, itu lebih kayak bukan digantungin, jadi deketinnya 4 orang misalkan ya. Itu dipilih, dicari dulu nih yang mana yang pas, ya. Nyari yang nyangkut yang mana, baru sangkut atau ya udah ambil itu, sisanya udah enaknya dulu gitu, sisaan. Katanya cowok itu nggak cukup sama satu cewek, ini fakta atau kebetulan? Kebetulan. Karena kalau misalnya cowok sudah nemuin yang cocok, menurut gue ya dia bakal stay sih, setia terus-terusan. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya memang ada rumput tetangga yang lebih hijau. Fakta, tapi kebetulan juga. Kalau fakta, karena cowok tuh nggak pernah puas. Kebetulan itu mungkin ada yang bisa setia, ada yang enggak. Karena yang setia itu udah banyak juga contohnya. Pilih salah satu, sahabat cewek lo atau pacar lo? Momennya aja sih, kalau momennya nggak terlalu penting sama pacar, mending temen sahabat cewek. Kalau emang posisinya bikin ketawa sahabat cewek, kenapa yang pacar nggak bisa bikin ketawa, ngapain dipilih? Pacaran buat stres doang, puyeng gue, butuh temen, buat tawa-tawa. Gila, yeah. Berarti Ipan kalah yang satu ini lagi yang
Lu gila sih parah. Gue udah keringet dingin nih terus. Tergantung sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih pacar deh. Enggak. Bukan takut, enggak juga. Cuman kadang-kadang sahabat cewek penting. Cuman kadang-kadang juga sahabat cewek punya pacar. Jadi kalau misalnya memang dia lebih fokus ke pacarnya, ya kita ke pacar kita aja. Nanti ketemunya kalau misalnya sama-sama lagi butuh. Pacar. Pacar atau sahabat ya? Sahabat cewek atau pacar ya? Pacar sih. Yang bisa Diulang. dijadikan maksudnya banyak cewek menikah selain uang dan mental tuh apa sih? Tuh attitude ke sosial sama orang, maksudnya kalau dianya belum siap nikah, kenal sama keluarga kita gitu kan, itu nggak bisa dijak ngomong, itu kan ribet. Maksudnya kalau kitanya udah capek-capek ke keluarga dia nih, udah kenal maknya, neneknya, sama omnya, ngajak ngobrol, giliran kita ajak ke tempat kita, diem aja ya ngapain. Mending kita attitude benerin dulu, selaku imam kan kita bisa didik, ajar. Kalau nggak bisa lepas aja cari yang baru, nikah, enak. Dewasa ya? Iya, dewasa aja dulu. Kepribadian. Karena selain uang dan mental itu ada yang paling penting, yaitu kepribadian. Kalau misalkan chemistry-nya sama-sama cocok, kemungkinan urusan mental dan uang itu bisa bisa dibangun sama-sama. Gue rada kurang soal pernikahan sih sebenarnya, karena nggak terlalu serius soal itu. Cuman kalau menurut gue lebih memperhatikan attitude pasangan gue sih. Paling ini kan buat cewek kayak gimana? Gue paling ilfeel sama cewek yang suka bohong soal dirinya sendiri. Karena misalkan dia lagi marah, terus dia bilang, oh nggak apa-apa. Nah itu gue paling benci tuh. Tapi lo peka gak sih? Maksudnya ketika cewek bilang nggak apa-apa gitu, maksudnya lo bakal ngejar atau lo nggak apa-apa? Gue bakal cuek, ya udah nggak apa-apa, itu urusan dia soalnya. Siapa suruh bohong, gitu. Yang cemburuan, maksudnya kayak sekarang cowok mau main sama cewek lain, padahal real temen, niatnya bener cuman temenan, nongkrong main, posesif mulu, mikirnya ini mulu, padahal kitanya udah balik nih ke dianya sendiri tuh nggak posesif, nggak curigaan, kenapa dia nggak bisa gitu, padahal kita udah nyontoin yang benar, cuman dianya nggak bisa, nggak adil gitu. Apa benar kriteria pasangan cowok-cowoknya harus cantik dulu? Kalau misalnya kriteria pasangan cowok nyari cewek itu harus cantik dulu atau enak dilihat dulu yang paling pertama? Enak dilihat dulu dan enak diajak ngobrol, nyambung. Kalau udah klik masalah diajak ngobrol, masalah cantik, good looking, apapun sebagainya, kayaknya sih bakal lewat deh. Gak munafik sih ya, semua orang pasti ngelihat itu dari luarnya dulu, dari fisik. Dia cantik atau enggak gitu kan. Nah selanjutnya baru kepribadian. Tapi bener sih itu, pasti cantiknya dulu atau enak dilihat dulu. Enak dulu dilihat, sama pengen masuk aja nih. Kadang ada yang susah diajak bercanda. Itu tuh, kalau gue nyarinya bisa diajak bercanda, jangan yang apaan sih? Gak. Maksudnya yang receh nih, ketawa juga gitu. Yeah. Kenapa kalau kebanyakan orang datang ke rumah orang tua pasangan malah bawa martabak kayak gitu kan? Dulu iya. Ya ini bawa apa ya ke rumah orang tuanya pacar gitu, biar ada bawaan aja sih. Enggak, gue pernah bawa gorengan sama sempol ayam. Tergantung, kalau emang dia minta, oh tolong itu ngidam rujak, nanas dari tadi, nanas. Kalau martabak ujung-ujungnya juga kita doang yang makan, keluarganya dikasih maknya nggak pernah dimakan. Iya makan, kita yang makan. Bawa martabak? Nggak juga sih. Kadang-kadang bawa nasi uduk, tapi kalau pagi, soalnya kalau malam jarang ada nasi uduk yang buka. Kalau lo biasanya bawa apa? Gue nggak bawa apa-apa, bawa diri aja. Karena kayaknya ngelihat gue udah happy gitu. Kenapa cowok paling gengsi kalau makanannya dibayarin cewek? Makanannya? Dibayarin cewek? Enggak gengsi. Ya kenapa gengsi? Kalau emang dibayarin ya udah syukur, gantian gue yang bayarin yang lainnya. Kan bisa. Ya toh? Bayarin nonton biasanya ceweknya mau bayarin makannya. Tergantung kalau cewek punya duit. Syukur-syukur bensin dia bayarin. Iya, parkiran. Udah 2000-an nggak ada, ya udah gas. Ya karena memang pada hakikatnya cowok kan
kayak mimpin gitu, mimpin hubungan juga. Terus cewek tuh rata-rata ya memang ngikut sama cowoknya. Jadi ya kayak udah harus kita aja gitu. Tapi kalau misalnya emang cewek mau bayarin, kita senang hati kok. Kalau lo baru tahu sekarang dari lo pacar lo udah nggak perawan lagi, apa yang akan lo lakukan? Pasti gue tanya dulu, kenapa itu semua bisa terjadi gitu. Terus dia ada niat buat berubah atau enggak, terus kira-kira dia nyesel atau enggak, terus planning dia ke depan tuh apa. Akan ninggalin nggak? Kalau dianya punya alasan yang kuat kenapa dia pernah kayak gitu, terus planning dia bagus di depannya, gue sih nggak bakal ninggalin. Karena setiap orang tuh punya kesalahan masing-masing. Nggak masalah sih. Selama ya memang dari awalnya kita udah membangun hubungan yang baik, kita udah ngerasa cocok sama-sama dan sama-sama terbuka, udah ngobrol dari awal, sering tukar pikiran, ya it's okay, nggak ada masalah. Ya itu cuma sekedar itu gitu loh maksudnya. Gas aja. Jujur dunia ini udah keras, udah gak usah ditutup-tutupin lah, perawan apa belum apa. Ya apa urusannya perawan sama enggak, tetep aja kok. Ntar kalau udah nikah anaknya dari kita kan. Simpel aja sih. Pasangan posesif atau cuek? Cuek. 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 Alasannya? Posesif. Sekarang gue tanya nih, posesif pada enak gak sih diposesifin? Nggak enak. Gak enak, mending cuek ya cuekin balik, siapa suruh cuek? Tapi kalau dicuekin balik, ntar kayak cari masalah. Ya enggak, terserah dia, urusan dia. Gue cuekin dia juga, gue gak nyari yang lain. Intinya itu. Urusan dia aja, bodo amat. Gue nggak suka diposesifin karena gue juga orangnya cuek. Jadi kalau gue sih prinsip begini, kalau ngejalanin hubungan itu walaupun kita punya komitmen tapi harus sama-sama ngejalanin hidupnya masing-masing gitu. Jadi nggak usah lah terlalu sibuk nanya, kamu di mana, sama siapa gitu, lagi ngapain, bisa nggak pulang gitu, bisa nggak telepon, nggak usah lah. Nanti kalau ada waktu pasti dihubungin. Kasih tahu ke kita hal paling posesif apa yang pernah lo lakuin ke pasangan lo dan praktekin adegannya. Apa ya? Banyak sih. Tapi sejujurnya memang gue nggak seposesif itu, cuman memang ada. Kayak misalnya dia mau pergi ke, ya masih balik lagi ke yang tadi sih, pertanyaan yang tadi. Kayak dia mau pergi ke kafe, terus aku mau pergi ya sama teman-teman aku. Paling pertanyaan kita cuma satu, ada cowoknya nggak? Gitu doang. Kalau misalnya memang ada, nanti ya dipikir-pikir dulu. Dan kita harus cari tahu tuh detail siapa cowok itu. Kalau misalnya memang kita udah tahu ya it's okay. Kalau belum, jangan harap bisa berangkat. Hal posesif ya. Gue gak pernah posesif lagi. Sama sekali gak pernah. Gue gak pernah sama sekali posesif. Paling nanya kalau dia lagi pergi sama sahabat cowoknya. Nah itu gue suka tanya. Karena mau cari tahu nih dia tuh ada hubungan atau enggak. Ada perasaan atau enggak. Gitu aja. Oh dulu pernah, itu cewek zamannya gue sekolah itu dia di atas gue itu. Nah dia tuh apa sih istilahnya kalau perpisahan ngumpul-ngumpul? Gitu tuh, ngumpul malam-malam ke sana yuk. Lu ngapain sama siapa? Ntar lu gila lu bisa hamil, gue gituin. Bener, ngamuk udah pisah gue.